Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhuriah. Saya dari kelas 2B, mata kuliah Kewirausahaan. Tugas kali ini berjudul tentang pengembangan produk jasa inovatif. Kalian pasti penasaran ya, apa sih yang aku ambil atau yang aku kembangkan dari tugas ini? Produk apa sih itu? Oke, saksikan video aku ya. Ini beli bahan buat jualan. Selanjutnya saya akan menampilkan video dokumentasi pembuatan produk saya. Jemur pisang hingga kering, maksimal. Ini aku jemur 2 hari ya, dan hasilnya udah sebagus ini. Tepung terigu sesuaikan dengan seberapa banyak yang kalian mau buat. Garamnya juga disesuaikan dengan berapa kilogram tepungnya. Tambahkan air secukupnya. Aduk hingga merata. Sebelumnya saya meminta maaf karena tidak memakai sarung tangan. Tapi ini aman ya karena saya sudah mencuci tangan saya. Aduk sampai seperti di video ini ya. Selanjutnya kita buat adonan setipis mungkin. Kalau adonannya udah tipis, kita buat menjadi bentuk mie, seperti di video ini. Setelah itu baru kita melapisi pisang yang sudah dijemur, berbentuk ulat biar lucu dan menarik. Tuang minyak sebanyak mungkin. Tunggu sampai minyaknya benar panas. Setelah minyak panas, masukin pisang ulatnya. Bolak-balik pisang ulatnya secara perlahan agar tidak gosong. Setelah golden brown, titiskan pisang ulatnya agar pas dibungkus tidak terlalu berminyak. Kita lanjut ke pembungkusan. Bungkus dengan rapi. Bungkus sampai selesai.
setelah saya menampilkan video dokumentasi pembuatan produk saya akan menampilkan video pemasaran produk saya. Sistem jualan keliling. Di produk ini saya menggunakan sistem CAD. Enak guys, jangan lupa beli. Sistem pemasaran pemesanan. Saya bersama teman-teman jualan keliling sekitaran perpustakaan. Sistem penjualan langsung, saya berjualan di counter bibik saya. Sistem jualan langsung. Baik, sebelumnya saya sudah menampilkan bahan dan alat yang saya gunakan dalam membuat produk saya ini, dimana alatnya itu masih tradisional dan manual, dan pembuatnya juga masih manual ya. Terus untuk pisangnya itu saya menggunakan pisang Mas Bali. Untuk alat tradisionalnya itu seperti bahasa lomboknya itu kelabang. Keunggulan dan inovasi dari produk saya ini di mana pisang sale dan produk saya ini jauh berbeda. Dari segi desainnya saya sudah mendesain produk saya ini sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Dan untuk kompetitornya itu saya sudah memikirkan dan saya sudah melihat kalau sampai sekarang ini dan sampai saat ini belum ada juga yang membuat produk seperti saya ini. Tetapi untuk kemungkinan kompetitornya itu, saingan saya selanjutnya itu adalah pisang sale yang pada umumnya yang biasanya itu. Tapi pada pemasarannya sampai saat ini juga pemasarannya tetap banyak yang memesan di saya, dan saya juga lebih banyak penitipan dari saat ini. Jadi untuk kemungkinan kompetitornya itu sedikit ya. Selain itu
itu di sini saya akan menjelaskan sistem penjualan saya, di mana saya menggunakan sistem pemesanan dan dekat rumah saya cukup banyak pemesanan, di mana satu minggu itu bisa laku 12 sampai 15 pieces, bahkan 20 pieces. Karena untuk saat ini kami sudah menitipkan di 3 counter, terus belum juga di kantin kampus. Selain itu juga kita menggunakan sistem COD, tetapi yang saya rasakan itu di sistem COD cuman terkadang bisa laku 1 pieces sampai 2 pieces. Terus di sistem pemasaran langsung atau penjualan langsung, dimana di sini saya mempunyai kendala, yaitu tempat pemasarannya kurang dan mejanya juga. Saya dan teman-teman saya sudah bergabung dan mencari di mana saya dan teman saya sudah mencari penyewaan meja untuk pemasaran langsung, tetapi sampai detik ini kami belum menemukan dan sudah merencanakan untuk membeli, tetapi harganya cukup lumayan. Dari segi itu kita memutuskan untuk jual keliling. Tetapi di pemasaran langsung atau jual keliling ini kita cukup rugi karena jarang ada yang mau membeli gitu. Jadi menurut saya yang paling bisa menguntungkan saya itu berjualan secara pemesanan dan COD. Tetapi itu tergantung apa yang dijual dalam seharinya, dan yang saya jual itu berbeda-beda. Saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, saya udah bilang kalau di video selanjutnya saya akan menjelaskan produk apa saja sih yang saya produksi selama 1 bulan ini. Yang pertama itu pisang ulet, di mana sebelum mempunyai tugas ini saya sudah berencana untuk membuat pisang ulet ini, dan pemesanannya saya sudah membuka dari awal, tetapi belum ada niatan untuk menjual. Setelah adanya tugas ini saya udah ada niatan untuk menjual, dan saya mulai menjual pada tanggal 28. Di situ saya sudah memulai pemesanan, di mana udah ada 1 counter yang senilai 10 pieces. Selain itu juga saya berjualan keliling dan menitipkan di dekat kantin kampus, di mana menurut saya di saat saya menitipkan di kantin kampus itu cukup laku dan cukup cepat habisnya, dan di saat jualan keliling juga cukup banyak yang membeli di antara teman-teman saya dan orang-orang lainnya gitu. Dan untuk produk kedua itu jelly atau jelly susu. Di sini saya mendapatkan banyak sekali kerugian di jelly ini, di mana saya juga menjual keliling tetapi yang laku cuma 1. Saya juga menerima sistem COD atau pemesanan, tetapi yang laku cuma 1. Terus baik untuk produk ketiganya itu saya membuat risol, di mana risol ini juga cuma 1 yang laku, dan di sini saya juga menggunakan sistem COD. Untuk produk keempatnya saya menjual batagor, di mana batagor ini juga yang terjual cuma 2 pieces gitu. Terus untuk metode penjualnya saya menggunakan jual keliling langsung di sekitaran perpustakaan kampus dan di sekitar FK. Untuk produk yang kelimanya itu saya menjual bakso keju. Di sini saya menggunakan sistem COD dan yang terjual cuma 1 pieces. Itu juga saya merasa banyak ruginya dan banyak sekali bahan-bahan yang tersisa. Baik, produk yang ketujuh, di sini saya membuat produk tebak mainan. Biasanya bahasa Inggris itu bisa dibilang kunci. Di sini untuk kemasannya saya menggunakan penjualan langsung, di mana saya berjual menumpang di bibi saya. Kebetulan bibi saya itu mempunyai kantor dan di situ banyak anak kecil. Di situ saya mempunyai ide untuk membuat kunci dan menjualnya dengan hadiah yang belum mereka pernah lihat, seperti mainan kipas kecil yang sekuran kecil dan banyak sekali mainan yang menarik, sehingga banyak sekali anak-anak yang suka dan banyak yang membeli.
akan menjelaskan tentang kewirausahaan dalam mata kuliah saya kali ini. Kewirausahaan adalah suatu penting dalam disiplin ilmu yang mengelola bisnis atau usaha yang inovatif, berisiko, dan berorientasi pada keuntungan, di mana kewirausahaan ini mengembangkan keterampilan dan meraih kesuksesan dalam dunia usaha. Kewirausahaan juga berfokus pada sistem kemampuan untuk menciptakan suatu yang berupa dan berbeda yang dapat menjadi nilai tambahan bagi bisnis. Proses sistematis dari kewirausahaan adalah proses yang sistematis melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan usaha. Disiplin ilmu. Di sini juga perusahaan bukan hanya sekedar bakat dan bawaan, tetapi juga mempelajari tentang disiplin ilmu. Selanjutnya itu tentang peluang dan risiko. Kewirausahaan melibatkan pengambilan risiko untuk meraih dan peluang yang dapat menghasilkan keuntungan. Yang selanjutnya itu perencanaan bisnis, merumuskan tujuan usaha dan mengidentifikasi target dan perencanaan strategi dalam berusaha. Selanjutnya itu manajemen sumber daya, mengelola modal, tenaga kerja, sumber daya lainnya untuk mendukung operasional dan usaha. Selanjutnya itu penciptaan produk atau jasa baru, mengembangkan ide-ide baru untuk menciptakan produk atau jasa yang menemui kebutuhan pasar. Selanjutnya itu inovasi dan kreativitas. Di sini juga kita memerlukan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada dan meningkatkan efisiensi usaha. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang karakteristik usaha. Yang pertama itu percaya diri, memiliki keyakinan pada diri sendiri dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan usaha. Yang kedua itu berorientasi pada hasil, fokus pada pencapaian dan target hasil. Yang ketiga itu berani dan menghadapi risiko, bersedia dan mengambil risiko yang wajar. Baik, untuk tugas ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran di mana saya baru tahu kalau cari uang itu cukup susah dan capek banget, dan perlu ide untuk bisnis jualan apa sih, bisnis jualan apa, perlu ide untuk usaha, dan perlu strategi biar kita mendapatkan untung dan tidak mendapatkan kerugian. Dan selain itu juga saya mendapatkan pelajaran bahwa untuk selanjutnya kemungkinan besar saya akan tetap memproduksi pesan umat ini dan tebak main ini, karena di situ saya mendapatkan uang tambahan buat belanja saya dan bisa membantu orang tua saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video pengembangan produk jasa inovatif dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi semua orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.